Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah waspada terhadap virus nabi palsu. Pada umumnya manusia suka bermain sandiwara dalam kehidupannya setiap hari. Namun demikian, suatu saat kedok kepalsuan mereka akan tercium juga. Hal ini mungkin sudah sering kita saksikan ataupun malah kita alami. Ada orang-orang tertentu yang kepribadiannya luar biasa, tetapi kemudian tercium bahwa mereka adalah seorang penipu, korupsi, pencuri, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap virus nabi-nabi palsu itu. Mengapa kita harus waspada? Karena virus mereka bisa menular dan merusak kehidupan kita. Kepalsuan hidup mereka dapat meracuni cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak kita. Kita bisa terkontaminasi kalau tidak waspada terhadap mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita bisa tahu virus kepalsuan hidup mereka? Tuhan Yesus memberikan petunjuk yang sangat konkret. Lihat saja dari buah-buah hidup mereka. Kalau mereka selalu menceritakan orang lain, mengumpat tentang orang lain, membenci orang lain, dendam terhadap orang lain, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Kita diminta Tuhan Yesus untuk waspada dalam bergaul dengan tipe orang-orang demikian, karena virus mereka akan merusak hidup kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana dalam memilih teman bergaul. Pilihlah dan bergaullah dengan nabi-nabi sejati, agar kita pun bisa menjadi nabi-nabi sejati. Sebab bila kita suka bergaul dengan nabi-nabi palsu, maka hidup kita sendiri akan tertular virus-virus kepalsuan hidup mereka. Semoga demikian. Amin.